sih? Kemarin udah main belum? Belum ya? Ini Iya, debut atau enggak? Fos, maksud kamu. Ini debut pertama dia, sayang. Nah, sih. Ini debut pertama dia. Oh debutnya, Ini iya debut benar. pertama. Pantes aja, gue ngerasa gue gak pernah ngekesin dia di hierarki. Berarti ini debutnya Versik ya, bukan debutnya Bangsin ya? Bukan. Dan ini adalah 5 hero yang sudah diamankan oleh tim dari RRQ dan juga tim dari Onyx Esports atau Onyx Prodigy. Dan Lancelot di tangan dari Onyx Prodigy. Kita akan lihat untuk game yang pertama. Debut pertama dari Versik di RRQ. Apakah Akai dari seorang Versik akan membawa RRQ menuju kemenangan di game pertama? Atau Onyx Prodigy masih dengan line up mereka yang sama semenjak dari babak group stage akan mematahkan tentunya debut pertama Versik. So, langsung saja game yang pertama. Di match yang pertama RRQ versus Onyx Prodigy. Langsung menuju ke dalam lane of down. Let's go. Alright. Berarti Momochan ini berbeda ya ketika di sebelum playoff. Ngomong lagi, debut pertama. Bukan. Ini ya apa namanya dia menggunakan Line up-nya beda. Albert. Iya, betul. Itu masih Nelson. Oh iya Nelson. Iya, sekarang udah Versik ya. Dan kita akan melihat Owen dari Onyx. Dan kalau kita memang melihat dengan adanya Leslie di tangan seorang Skylar. Aneh banget gak sih lihat versi Kiaraki sebenarnya. Lumayan, mungkin belum terbiasa aja. Yang lebih seru tuh ya, kalau sebenarnya Ada Bangsin juga tau. Enggak, Albert pindahnya ke Epos. Nggak seru-seru banget deh itu. Tapi ya enggak ya, ternyata enggak ke situ arahnya ya. Jadi kemana? Arahnya. Ada yang datang dan ada yang pergi. Tapi nampaknya akan coba dipaksa Versik di sana. Di versus everybody, Clay mencoba menyelamatkan tapi nampaknya nggak bisa. Versik masih bisa bertahan dan akan coba dibalikan kembali karena yang first blood di tangan dari seorang Cherry. Tapi di depan sana satu buah hit terjadi. Sama-sama pertukaran yang adil. Sama-sama jungler kehilangan dari segi power dan bahkan Naomi. Watching mania mantap. Kali ini berhasil mendapatkan satu buah hook tapi gagal. Tidak bisa diselesaikan. Ya, at least trade 1 untuk 1. Dan bahkan Little Wonder juga belum tersentuh ya sama sekali kali ini oleh kedua belah jungler. Namun Cherry ditarik oleh seorang Naomi. Kali ini mencoba untuk lari. Yosinoditi belum punya rough wave dan Clay akan menjawab dan memfollow up tentunya. 1 poin kill lagi untuk RRQ. Di menit yang kedua. Alright, tapi kalau misalnya kita melihat sendiri para pasukan dari Onyx Prodigy kayaknya udah mulai harus standby untuk karena Turtle akan menjadi pilihan utama. Naomi akan dikasih level 4 terlebih dahulu. Udah ada Luffy standby on position sebagai extra laner mencoba untuk memberikan sedikit surprise, tapi nampaknya Naomi gagal mendapatkan Iron Hook. Belum ada mancing-mancing mantap. Press berarti dikeluarkan sama dengan Kertautar dan bahkan Red bisa diamankan lalu seorang Boy. Versik gagal mendapatkan turtle pertamanya kali ini. Dan bahkan ditarik kembali begitu saja. 1 poin kill didapatkan. Hilang dengan sangat instan Momochan. Ya, dan kita melihat Owen bakal coba untuk menabrak ke arah seorang Clay kali ini sendirian. 1 versus 3. Clay tidak mampu akan bertahan. Sementara dari Banana masih tarik ulur tentunya dengan seorang Luffy di area bawah kali ini. Ganas sekali Onyx Prodigy kali ini. Iya ya. Benar-benar permainan agresivitas yang cukup tinggi. Tidak kenal takut, siapapun benar-benar dihadapi. Dan bahkan para pasukan dari Onyx Prodigy kali ini mulai mengejar dari segi point kill, turtle, dan goldnya. Bahkan mereka sudah mulai mengungguli. Tapi dari sisi gold lane-nya mungkin Onyx Prodigy mulai harus mewaspadai pergerakan dari seorang Leslie sih Momochan. Iya, setuju sih. Dan kita akan melihat tentunya pemain dari RRQ yaitu Versik sudah tumbang sampai 2 kali. Tapi memang ini keganasan dari tim Onyx Prodigy sih yang perluas di bawah seperti juga oleh RRQ. Tapi Boy mencoba untuk mengincar ke arah seorang Skylar. Kali Skylar bakal coba di cover dengan sangat baik dari seorang Versik. Tapi Owen masuk dengan 1 buat Iron Rage. Konek ke arah seorang Skylar. Tapi di sisi lain Versik pun tumbang. Rough Wave dari seorang Cherry. 2 pemain hilang dari RRQ. RRQ porak-poranda di early game seperti ini oleh para pasukan dari Onyx Prodigy. Dan bahkan yang harus diwaspadai adalah kalau RRQ ini mungkin saja kalau dia turun ke lore bracket dia bisa bertemu dengan adiknya. Dan ini berbahaya banget sih Momochan.
Tapi melihat Naomi yang terlalu terbuka posisinya ini mungkin udah mulai harus berada di dalam bus. Udah mulai harus siap-siap kalau prediksi dari Iron Hook tidak terlihat. Karena kalau dari tadi dia terlalu membuka posisinya ini akan membuat dirinya berat juga memonceng. Kenapa? Dia mampu menggocek atau para pasukan dari Onyx Prodigy itu mampu mendikoy atau mendasar di depan sana Banana. Maka coba di instant pick off. Masih bisa selamat dari seorang Cherry. Iron Hook yang gagal. Naomi memberikan sedikit pressure di garis depan. Tapi solo pick off tap dengan satu buah tombak lintas Sumateranya. Yang mungkin tidak kita lihat dan turtle kedua di tangan oleh para pasukan dari Onyx Prodigy. Oh my god, early pressure yang benar-benar memaksakan satu point kill. Skylar dapetin satu point kill atas dirinya. Bukan dari orang lain, tapi atas dirinya sendiri yang hilang di telan bumi. Dapetin Boy, Jabri all in, gitu saja. Kurt Altar telah dikeluarkan dan Lancelot dari seorang Boy akhirnya tumbang tak tersisa. Coba kembalikan kembali keadaannya. Lutfi terperangkap, Iron Hook didapatkan dan instant pick off. Membuat para pasukan dari Onyx Prodigy kali ini benar-benar harus berpikir dua kali dan Skylar dua kali dimakan. Cherry benar-benar menenggelamkan seorang Skylar ke dalam lautan Land of Dawn. Ini bahaya banget dan bahkan Cherry mencoba untuk bertahan dari kejaran dua pemain. Memang ada shutdown yang didapatkan oleh seorang Clay. Tapi ini mahal banget karena Skylar 3 kali ditumbangkan tapi Owen masuk. Kali ini Clay mencoba untuk bertahan di dapetin platingan yang banyak tadi dan bahkan dia berhasil untuk menumbangkan satu buah turret di area atas kah? Enggak, ternyata masih bisa ditahan oleh Naomi dan juga Clay. Alright. Retribution didapatkan tapi nampaknya ini tidak cukup adil. Iron Hook masih mania mata. Skylar akan coba untuk memberikan sedikit ultimate di depan sana. Tembakan from Skylar berhasil mendapatkan satu point kill dari Darien from Bogor tapi nampaknya Owen jangan sampai ter-take down. Owen kali ini harus memberikan sedikit pressure depan sana. Dapat satu pasang Rest terbakar. Ravem-nya hanya menyelesaikan Kurt Altar. Owen sayang sekali. Momen yang sangat mahal didapatkan Owen tapi nampaknya tidak terlalu efektif kali ini Momochan. Iya, sementara kita melihat juga pergerakan dari seorang Skylar yang masih tertahan tadi. Dia harus mengejar dari segi net worth terlebih dahulu. Apakah waktunya akan diberikan di sini? Sementara dari Onyx mereka terlihat cukup bermain agresif di early. Mereka nggak mau kasih space yang cukup banyak ke arah pemain-pemain RRQ. Lutfi masuk di area depan. Dan Clay bakal coba untuk mencari positioning terlebih dahulu. Mencari informasi pemain-pemain dari Onyx Prodigy karena mereka bisa aja berada di mana-mana. Sementara Cherry, lihat, coba lagi-lagi mengganggu. Karena seorang Versik, Clay terpaksa untuk melakukan coverisasi ke arah seorang Versik. Oke, Owen standby on position. Versik mendapat pilihan utama. Tapi ternyata masih ada satu buah heavy spin yang membuat Versik tidak di-all-in oleh seorang Owen. Naomi is coming up dengan retribution from Boy. Kembali lagi berhasil mendapatkan turtle kali ini. Dan lihat Tyrant berhasil mendapatkan double. Tapi di sisi sana mencari Kurt Altar dan Ravem menangkan Versik menuju ke dalam lautan Land of Dawn. Naomi menukar dengan 1-1. Banana membalikan kembali ke arah satu momen kill dapatkan dari seorang Skylar. Cherry standby on position. Kali ini terdeteksi posisinya dan Banana mendapatkan Cherry. Satu hit, Skylar dengan grenade dan di sisi sebaliknya. Banana loh malah dari tadi yang menurut aku benar-benar outstanding permainannya. Iya, di outplay oleh seorang Banana kali ini. Pergerakan dari seorang Cherry memang mau coba untuk nyuri ke arah seorang Skylar. Namanya masih ada tactical grenade juga dari seorang Skylar. Dan kita akan melihat pergerakan dari pemain-pemain RRQ kali ini udah mulai membalaskan pemain-pemain dari Onyx Prodigy yang tadi awalnya bermain sangat amat agresif. Tapi kehilangan dua pemain tadi di area jungle yang dimiliki oleh RRQ membuat RRQ tentunya mereka bisa kembali lagi mendapatkan tempo permainan mereka. Skylar pun sudah tidak terculik setelah 3 kali tumbang. Oke. Akhirnya kita lihat item di mana Golden Star menjadi item utama dari seorang Moskov. Dan bahkan Boy udah punya 2 item core-nya. Terdapat War X yang telah dimiliki oleh para pasukan dari Onyx Prodigy. Tapi di bebas banget untuk dapetin turret di arah top lane. Melihat dari Skylar yang mungkin agak cukup jauh banget gold ya dengan seorang di. Untuk head to head, Skylar kayaknya masih belum cukup karena dia tidak memiliki Wind of Nature.
Melihat adanya Athena Shield yang dibuat oleh seorang Banana, respect terhadap seorang Cherry yang membuat dirinya akan membuka vision juga nampaknya nanti. Dan Momo-chan kalau bisa kita bisa bilang 10 kill berbanding 12 memang dimenangkan RRQ, tapi dari segi gold karena objektif yang sangat banyak diamankan Onyx Prodigy tetap meliding. Iya, masih tetap di lead ya sebenarnya dari Onyx Prodigy juga. Dan karena satu buah retribution yang on point sih dari Boy tadi untuk mendapatkan turtle yang ketiga, tapi Lord kali ini sudah mulai spawn di menit yang ke-9. Versik mencoba untuk bertahan di area depan. Lutfi bakal coba untuk menahan. Main-main dari RRQ yang mencoba untuk melakukan kontes ke area Lordnya. Dan Naomi sudah bersiap-siap dengan satu buah Iron Book bersama dengan Owen juga, tapi pergerakan dari Owen bakal coba diganggu oleh seorang Clay. Clay masih bisa bertahan kah? Oh, masuk kali ini dengan satu buah Rover dari seorang Cherry-nya. Tapi di sisi lain masih ada altar yang dibuka oleh seorang Clay mencoba untuk bertahan. Oh, versi harus mundur terlebih dahulu. Memang sempat ngelakuin heavy spin. Oh, Iron Hook! Area depan ditarik dengan seorang Naomi. Iron Hook yang begitu tepat sasaran. Namun sayangnya Owen harus tumbang. Tidak ada cover yang begitu cepat datang dari Onyx Prodigy. Gak ada yang berani masuk ke dalam. Apakah akan coba dibuka? Lord segera diselesaikan dan Lord di tangan para pasukan dari Onyx Prodigy. Mengganas kali ini Onyx Prodigy benar-benar mengerikan. Membuat permainan yang bahkan dipegang dari RRQ. Kali ini dibalikan kembali keadaannya Momo-chan. Segi point kill tidak berpengaruh dari semua keuntungan yang mereka miliki. Gold! Leading base, objektif akan Lord yang pertama di tangan dari Onyx Prodigy. Ya, dan RRQ mereka memang punya 5 pemain, tapi posisi dari Versik tadi udah low HP. Dia harus mundur lagi, dia harus coba ngelakuin reset terlebih dahulu. Dan waktu yang sangat sempit itu benar-benar dimaksimalkan oleh Onyx Prodigy untuk mendapatkan objektif Lord mereka yang pertama. Dan Lord sudah mulai berjalan, linia udah mulai dibersihkan juga oleh Onyx Prodigy. Mereka mau coba ambil map control di area mid, mereka mau tumbangin turret mid ini. Mereka nggak mau kasih space ke arah RRQ untuk bisa melakukan defense dengan cukup mudah. Tapi masih bisa di-clear cepat. Cherry masuk sendirian. Cherry. Padahal posisinya teman-temannya juga belum siap untuk di area depan sih, dan Lord masih jalan. Jauh banget. Dan bahkan dia nggak nge-trigger Purify, nggak nge-trigger Petrify sama Purify bener deh. Gue sampai kepikiran Purify-nya Clay ya? Iya, Purify-nya Clay, even itu nggak ke-trigger sama sekali. Dan itu hitungannya blunder sih. Buang-buang jari yang bisa kita bilang mendapatkan keuntungan, jadi malah rugi benar. Iya. Padahal tadi posisinya mungkin at least mereka bisa coba tahan Lordnya di atas. Mereka bisa ambil juga turret mid tanpa harus kecolongan satu pemain. Tapi Cherry sepertinya inisiasinya terlalu cepat. Dan kali ini RRQ mereka yang coba untuk balikin keadaannya, tahunnya connect. Memang dari seorang Lutfi, tapi Versik dan juga Banana masih terlihat kuat. Skylar sih emang nggak berasa ya, belum kelihatan. Karena di menit 15 baru encet hilang aja. Dan kalau sekarang masih bisa ditahan sih damage-nya. Dan ini yang harusnya diberikan informasi oleh para pasukan dari Onyx Prodigy. Mereka udah bermain terlalu lama, mereka tidak bisa menyelesaikan game ini di early game. Dan itu adalah masalah mereka. Kenapa? Semakin di area late game, ini akan menjadi sedikit pertanda buruk untuk Onyx Prodigy. Dan dengan line up yang dimiliki dari RRQ. Walaupun kita tahu mereka punya Moskov. Di late game juga Moskov itu nggak bisa dibendung. Cuma problem utamanya sebelum Moskov melemparkan tombak ke Satrianya, dia harus ditombak duluan. Dia udah kena one shot one kill. Iya, makanya dia harus ditombak duluan. Dan Onyx Prodigy kali ini bakal coba untuk melakukan clear cepat terlebih dahulu. Sebenarnya cara map control ini masih dipegang sama Onyx Prodigy. Dan bahkan perbedaan networknya 4000 pun masih dipegang sama Onyx. Cuma masalahnya Lord ini masih bisa dikontes juga oleh RRQ. Tapi Onyx biasanya mereka bakal skirmish dulu. Mereka bakal ajak teamfight satu pemain seperti ini. Versik bakal coba diusir, tapi Malia mantap! Owen dioleh begitu saja. Rampemnya gagal. Dari belakang Skylar masih coba bertahan begitu saja. Dan para pasukan dari RRQ mereka menyelamatkan Skylar. Tapi di sini sebaliknya Versik harus hilang. No power of retribution. Tertarik, masih ada tembok Lutfi. Lagi-lagi Onyx Prodigy memegang kendali atas tim RRQ. Oke, tapi masalahnya nggak ada retribution dari RRQ.
Apakah Onyx Prodigy mereka mau coba untuk paksain ngambil ke area Lord ini? Paksa teamfight sih. Iya, harus paksa teamfight setidaknya. Karena mereka masih punya garda depan yaitu Lutfi. Masalahnya Clay kali ini bakal coba untuk menarik siapa? Ada speed after exit keluar tapi Naomi di garda depan yang bakal coba ditahan oleh pemain-pemain dari Onyx. Sementara di sisi belakang Banana mencoba untuk mengincar ke arah seorang De kali ini tapi D-nya masih bisa mundur. Masih punya regen HP juga dari seorang D. Masalahnya apakah Banana mau menyerah begitu saja? Panas flashnya memang keluar tapi shutdown didapatkan oleh seorang Cherry. Dua pemain hilang. Mancing mania mantap lagi dari seorang Naomi, namun Lutfi bukanlah target yang diinginkan oleh RRQ. Alright, terdeteksi lagi posisi-posisi para pemain dari Onyx Prodigy. Satu persatu mulai ditumbangkan oleh Onyx Prodigy. RRQ sulitan sekali untuk kali ini di game yang pertama mencoba mendapatkan Lord, bahkan pun tak sanggup. Dan mereka memilih untuk menyerah pada keadaan dengan Lord yang kedua dibiarkan dan dilepaskan, ikhlaskan ke para pasukan dari Onyx Prodigy. Diikhlaskan ya. Dan yang pastinya dengan Lord yang kedua, Onyx Prodigy, mereka harus bermain lebih disiplin terutama Cherry. Jangan sampai melakukan kesalahan seperti tadi lagi. Memang tugasnya mungkin tadi coba untuk melakukan zoning ya. Coba untuk create space juga sebenarnya. Memberikan space ke arah Onyx Prodigy untuk bisa dapetin turret. Tapi sekarang udah tersisa turret base saja untuk RRQ. Onyx Prodigy mereka sudah mulai terlihat di area depan kali ini bersama dengan Lord yang mulai digiring turretnya di area atas. Berhasil dapetin turret base-nya, namun RRQ Naomi masih menunggu satu buah inisiasi dengan satu buah Iron Hook yang ternyata tidak mengenai siapapun. Dan minion akan terus berjalan di area mid. Masih bisa di-clear dengan cukup cepat. Harusnya RRQ masih memiliki high ground kah? Defensif yang bakal dilakukan oleh RRQ dan Onyx Prodigy. Mereka cukup respect dengan damage yang dimiliki juga oleh seorang Skylar. Space di area belakang yang sulit digapai oleh Onyx Prodigy. Mereka tidak akan terlalu gegabah dan menunggu sepertinya Lord ketiga atau mereka bisa menculik satu pemain dari RRQ yang bisa saja melakukan split push sendirian. Kalau kita melihat dari segi item, 11.000 dipegang sama Boy di sini dengan War Axe yang sudah digunakan. Lalu ada Thunderbolt juga plus dengan HP tambahan dari Guardian Helmet untuk seorang Boy di sini dan ada Endless Battle true damage untuk seorang Boy. Sementara kita melihat dari item Marksman, Skylar udah punya Berserker Fury dan juga ini sebenarnya itemnya Skylar udah cukup. Tinggal gimana space aja yang bisa didapatkan sama Skylar untuk mempok ke arah pemain-pemain dari Onyx Prodigy. Dan bahkan kita ngelihat satu buah Iron Hook dari seorang Naomi mengincar ke arah seorang Boy kali ini. Satu pemain hilang tapi Lutfi mencoba untuk mendapatkan trade tersebut. Satu buah heavy spin dari seorang Versik langsung didapatkan tentunya. D-nya tumbang begitu saja. Skylar berhasil untuk menumbangkan Lutfi. Owen harus mundur kali ini bersama dengan seorang Cherry. 3 pemain hilang dari Onyx Prodigy. Satu momen membalikan semua keadaan yang dimiliki dari para pasukan dari Onyx Prodigy. RRQ kembali mencoba untuk menyisir semua jungle yang dimiliki dari para pasukan Onyx Prodigy. Terdeteksi Owen oleh seorang Skylar. Bakal fokus ke arah turretnya karena yang dipentingkan sekarang adalah base turret yang dimiliki oleh para pasukan dari Prodigy. Langsung ada Cherry, almost takedown. Masih ada pasir terakhir yang membuat dirinya masih selamat. Tapi para pasukan dari Onyx Prodigy ini, Boy masih punya retribution versi enggak, tapi cukup waktunya. Iya. Tapi hampir banget sih sebenarnya itu dari seorang Cherry ya, karena udah kena sempat body slam dari seorang Versik. Dan Skylar itu udah ngepok tadi tuh. Sekali basic attack langsung hilang. Dan pixel HP doang dari seorang Cherry. Untungnya dia masih punya pasif. Dan bahkan Lord yang ketiga kali ini sudah mulai di-poke terlebih dahulu RRQ. Dengan satu momentum dari Naomi ini cukup menyeramkan dari seorang Franco. Jadi Onyx Prodigy mereka pun juga udah mulai harus respect sih. Apalagi selalu sampai yang keculik adalah Owen atau yang terculik ini hanyalah Owen. Masih bisa diolin sama pemain-pemain dari RRQ dan Skylar. Akan cari posisi yang lebih aman terlebih dahulu. Versik udah menginfokan satu bar tersisa dari Lord. Kali ini sudah mulai dipok. Banana bertahan di area depan tapi retribution dari seorang Boy kali ini. Sementara Banana harus mundur terlebih dahulu. Flicker yang sudah digunakan. Di sisi lain Clay bakal coba diincar oleh seorang Cherry, tapi Cherry masih memiliki pasif. Banana masuk dalam satu ball final slash. Namun berhasil untuk mendapatkan double kill kali ini. Naomi terpaksa mundur dengan satu ball flicker karena dua pemain
sudah hilang terlebih dahulu dari RRQ. Oh, tukang sampai kecebur God. Oh my god, Versik kembali lagi kehilangan objektif yang dia miliki. What happened, Versik? Boy, benar-benar power kali ini dengan retributionnya. Dan bahkan para pasukan dari Onyx Prodigy, mereka mencoba untuk melakukan legal laning phase secara bersamaan. Owen kembali akan membuka vision. Skylar ternyata damage-nya masih bisa diberhentikan. Masih bisa ditahan karena Skylar tidak memiliki power. Dan bahkan Flicker sama-sama dikeluarkan. Owen langsung ada satu membladi hand menuju ke arah seorang Skylar. Gagal mendapatkan Skylar, tapi Kurtautan telah keluar. Para pasukan dari RRQ mereka kehilangan utility dan ada Skylar depan sana melakukan free hit. Mancing mania mantap. Satu point kill didapat oleh seorang Banana. Point kill yang sangat mahal. One by one situation. Fokus ke arah base-nya. Gak melihat apa yang terjadi. Boy mencoba memaksakan keadaan tapi nampaknya gak bisa. Gak bisa dipaksakan. Lordnya berhasil diberhentikan oleh para pasukan dari RRQ. Dan RRQ masih bisa untuk melakukan defense terlebih dahulu. Onyx Prodigy masih ditahan. Dan mereka juga tidak mau untuk melakukan kesalahan di area base yang tadi sebenarnya Boy udah berfokus terhadap base-nya. Namun RRQ masih memiliki nafas yang bisa mereka pertarungkan lagi tentunya di game yang pertama. Wow, Onyx Prodigy. Mereka mulai harus hati-hati sih. Ini Owen udah gak boleh sembarangan masuk dengan satu buah flicker karena fight di area base ini bahaya banget sebenarnya untuk Onyx Prodigy. Naomi tadi langsung ngegigit ke arah satu pemain yaitu Owen. Langsung di bloody-hand. Dan sebenarnya Owen itu udah bagus banget ya nge-trigger flicker yang dimiliki dari seorang Skylar. Tapi permasalahan yang kutanya di sini adalah Cherry. Cherry dia nggak dapetin ke seorang Skylar dan bahkan dia yang harus membubarkan para pasukan dari RRQ dan dia yang tenggelam juga di sana. Ini agak cukup membingungkan karena pertukarannya selalu tidak adil. Pertama, dia selalu tumbang di saat Skylar masih bertahan. Dan di sana para pasukan dari Onyx Prodigy mereka nggak bisa melakukan following up-nya karena pasukan dari RRQ ini terlalu kuat dari segi sustainable team fight dan mereka berada di posisi yang memiliki sisi yang kuat juga, yaitu ada Versiknya. Kalau misalnya Skylar dimakan sekali aja, Skylar dimakan di all in, gue yakin dari Onyx Prodigy ini mereka bisa menyelesaikan sisa 4 kawannya. Karena nggak ada yang bisa menahan damage dari Skylar nantinya. Terutama apalagi kalau dia sampai tumbang ya. Itu bahaya banget untuk Onyx Prodigy. Dan RRQ. Mereka bakal coba ditabrak. Dengan ada keberadaan dari seorang Cherry, Roviv mengincar ke arah seorang Naomi, namun kita tahu Naomi masih terlalu tanky. Dan Versik sudah mulai melakukan tarik ulur bersama dengan Boy. Di area Lordnya, apakah retribution dari seorang Versik akan masih on point? Alright. Kali ini para pasukan dari Onyx Prodigy akan mencoba membawa satu buah team fight karena Versik terlihat. Versik bakal coba di all in, masih bisa mundur ke arah belakang. Informasi telah diberikan, bakal coba di all in tapi Versik berhasil mendapatkan double heavy spin. Tergeser, sayang sekali. Double heavy spin yang sangat luar biasa dari seorang Versik, tapi nampaknya tidak berhasil dituntaskan dengan maksimal. Walaupun begitu, informasi telah diberikan, ada Cherry dan Lutfi berada di garis depan. Mancing mania mantap! Cherry! Unstoppable! Lagi dan lagi. Jadi bakal coba di all in. Owen sudah flicker. Para pasukan dari Onyx Prodigy, mereka kehilangan dari skill Lenimusnya. Dan bakal coba dipaksa oleh seorang D, tapi D kayaknya nggak bisa masuk lebih dalam lagi Momo-chan. Karena D tergerak posisinya dan terdeteksi oleh seorang Skylar. Oke, tapi Naomi satu buah Iron Hook yang begitu menyeramkan dari seorang Naomi, tapi Clay bakal membuka vision terlebih dahulu. Lutfi akan coba dipukul mundur. Boy sudah masih terlihat juga di area depannya, tapi ini sepertinya bakal menjadi Lord yang sulit untuk dikontes oleh Onyx Prodigy. Dia lepas. Mereka nggak mau kontes. Dia lepas. Onyx Prodigy ragu-ragu. Loh Boy? Itu ragu-ragu. Itu ragu-ragu. Bukan dilepas tapi diragu-ragu dia untuk masuk. Tadi aku juga bilang dilepas ternyata nggak dilepas. Tapi ragu-ragu, jadi sama aja bohong. Mau enggak jadinya. Iya, jangan mau yang enggak. Waduh. Itu kamu kayaknya. Waduh, kok gue. Aduh, tapi ya
RRQ mereka berhasil untuk mendapatkan Lord mereka. Keadaan terbalik kali ini Onyx Prodigy. Mereka dipaksa untuk melakukan defense terlebih dahulu. Skylar sudah standby on position. Kali ini satu buah Windtalker menambah attack speed dari Skylar. Damage tentunya akan semakin bertambah, tapi Lord sudah mulai menggeprek ke arah base turret. Dan Owen udah mulai diaris begitu aja. Skylar ngepok dari jauh aja sakit banget. Udah mulai sakit. Sudah mulai berasa. Cherry terdeteksi. Fokus ke depan. Owen bakal coba untuk menyelesaikannya, tapi nampaknya para pasukan RRQ mereka selalu tidak mau terlalu fokus sama Lord karena mereka lebih fokus ke arah super minion yang berada. Dan Banana ini akan menjadi sosok orang yang bisa menyelesaikan semua. Final Slash-nya gagal, tapi di belakang sana free hit membuat seorang Lutfi hilang immortality-nya. Bahkan para pasukan dari Onyx Prodigy gak ada yang bisa nge-reach Skylar di arah belakang sedikit pun. Tak tersentuh, untouchable. Iya ya, sulit banget. Dari Arki juga mereka nggak mau terlalu gegabah untuk menyelesaikan game ini secepat mungkin. Game sudah menuju ke menit yang ke-24. Dan Onyx Prodigy mereka masih melakukan defensif terlebih dahulu. Masih memiliki dia untuk melakukan clear dengan begitu cepat, dan bahkan Cherry pun tidak akan memberikan kesempatan untuk RRQ kali ini. Dan masih ditarik ulur untuk kedua belah tim sembari menunggu Lord mereka yang kelima. Oh my god, ini Lord yang kelima. Lord yang cukup mahal tentunya untuk para pasukan dari Onyx Prodigy dan juga RRQ. RRQ mereka membalikkan kembali keadaan. Mereka meliding dari segi goldnya, tapi ini nampaknya udah tidak terlalu efektif karena mereka udah di posisi yang sama-sama memiliki full itemnya. Tinggal gimana caranya mereka bermain stratnya. All in terhadap seorang Versik Petrify-nya telah dikeluarkan, tapi Versik masih bisa selamat hidup. Dan bahkan para pasukan dari Onyx Prodigy mereka bakal mencoba untuk mengejar para pasukan RRQ. Ini bagaikan mau coba dibegal. Lihat para posisi dari RRQ, mereka langsung kabur dari huntingnya para Onyx Prodigy. Gua bener-bener kaget sih gameplay dari Onyx Prodigy semengerikan ini, karena Onyx Prodigy mungkin kali ini dengan roster-roster line up-nya yang sekarang mereka benar-benar belajar banyak banget dari segi gameplay. Walaupun improvisasi mereka mungkin masih menimbulkan banyak blunder, mistake terjadi. Tapi ini membuat RRQ ketar-ketir, membuat RRQ sangat berat di early game sampai to the mid game. Bahkan Versik mempunyai tanggung jawab yang sangat berat. 3 kali dia tercolong dari segi Lord, objektifnya adu retribution yang tidak dimenangkan oleh seorang Versik. Kali ini mungkin Versik harus membalaskan dendanya. Karena kalau Versik tidak mendapatkan Lord kali ini akan cukup sangat berbahaya untuk para pasukan dari RRQ, Momo-chan. Nah ya, setuju banget. Dan ini penting juga sebenarnya untuk Onyx Prodigy ya. Karena sama-sama berada di kondisi yang lumayan krusial sih sebenarnya. Dan gimana caranya Versik ini harus menangin dari segi retribution. Onyx mereka harus bisa paksa skirmish kalau mereka memang mau coba untuk mendapatkan Lord dengan ketenangan ya. Tapi Cherry masuk dengan satu buah wave, tapi Versik mencoba untuk mengincar dengan satu buah heavy spin. Memang pecah immortality dan tumpang Cherry kali ini di tangan seorang Skylar. Dari sisi lain, Owen mencoba untuk mengincar ke arah seorang Skylar di arah backline-nya, namun Versik masih bisa untuk mengcover. Kayaknya Cherry udah nggak bisa dia main. Aduh, Batiman yang mantap! Tertarik, bahkan Skylar flicker untuk mendapatkan satu point kill. Dihilang begitu saja. Boy akan menjadi korban selanjutnya oleh seorang Skylar. Lihat tembakan dari seorang Skylar. Damage terlalu sakit. Mencoba diselamatkan oleh seorang Owen. Ini menjadi kebangkitan untuk para pemain dari RRQ. Apakah mereka menuju ke arah Lord? Apakah mereka langsung menuju ke arah tengah? Tapi melihat Versik menuju ke arah Lord, kayaknya Versik lebih memilih menuju ke arah Lord sebelum menyelesaikan game ini. Dia ingin pasti, ingin guarantee. Ya, udah pasti ini Lord yang tidak akan bisa dikontes juga oleh Onyx Prodigy karena pemain-pemain dari Onyx mereka udah mulai di zoning. Skylar mundur terlebih dahulu. Omen mencoba untuk masuk kali ini. Informasi sudah didapatkan oleh seorang Naomi bakal di cover. 2 pemain dari RRQ mencoba untuk menzoning pemain-pemain Onyx. Gak akan dikasih space yang terlalu banyak. Tapi Lutfi, dia dash maju ke area depan. Tapi tertabrak tembak dan Boy. Maju ke area depan dengan satu buat bonus. Namun ternyata retribution dari seorang Versik masih cukup on point. Dan Boy langsung mengambil langkah 1000 untuk mundur. Melakukan defense. Karena Lord sudah mulai
respawn dan berjalan di area mid. Kita harus say thank you untuk satu orang Clay. Karena kalau tadi nggak ada Clay, gue udah yakin banget itu didapatkan oleh Boy. Kenapa? Boynya udah pede banget sih. Itu para pemain Arakia harus sih bilang thank you ke Clay tadi. Tapi kali ini Onyx Prodigy masih punya power sih untuk bisa menyelesaikan logiknya sangat cepat. Dan mereka benar-benar harus seorang Owen yang menyelesaikannya. Kenapa? Owen butuh momentum. Lihat Deden from Bogor. Damage-nya terlalu sakit dan itu dia. Itu dia yang gue bilang. Dari para pasukan Onyx Prodigy, kita juga harus terima kasih terhadap seorang Owen. Kenapa? Karena Owen dari tadi yang menciptakan momen tersebut. Dan mungkin minusnya adalah dengan all-in yang dikeluarkan Owen, Clay sudah kembali lagi ke lane of down. Karena memang pasifnya yang membantu dia dengan maksimal. Iya, tapi damage-nya udah mulai makin berasa dari seorang D. Banana Immortality pecah kali ini. Berarti mencoba untuk mengcover ke di area depan, ternyata enggak. Bakal mau dipukul mundur. Bersama Naomi mencoba untuk melakukan beladihan ke arah Ludwika. Enggak, ternyata masih bisa disimpan. Ludwika bukan target yang diinginkan oleh seorang Naomi. Namun ingat Iron Hook ini bakal menjadi kunci. Gak hanya dari Tyrant Revenge seorang Owen, tapi di sisi RRQ mereka punya satu buah Iron Hook yang bisa mengubah keadaan ini untuk RRQ. Dan ditahan sampai di menit yang ke-30. Game pertama RRQ. Mereka mencoba untuk mendapatkan satu momentum. Beladihan yang connect ke arah seorang Owen, tapi Immortality tidak pecah. Menjadi informasi yang penting bahwa tidak ada beladihan, tidak ada akan Iron Hook karena sudah dipakai untuk menuju mengambil ke arah seorang Owen. Wow, hari yang berat untuk para pasukan dari RRQ ya. Dan bahkan ini adalah hari yang sangat agresif untuk para pasukan dari Onyx Prodigy. Lihat, dari segi point kill memang kalah, tapi untuk dominasi Onyx Prodigy ini bisa dilihat dari segi objektif aja. Mereka masih mempertahankan dua turret mereka di arah top lane. Dan ini bisa terjadi comeback kalau misalnya Onyx Prodigy tidak mendapatkan Skylar ataupun Clay. Dan ini bisa terjadi comeback atau bisa dibilang dibalikan kembali tata yang sudah dipegang Onyx Prodigy. Dan diambil RRQ kalau RRQ nggak bisa dapetin D. Sudah sama-sama marksman ya kali ini. Iya. Oh! Masih banyak mantap instingnya, gila! Naomi! Dia insting ada orang di sana, dia keluar flickernya. Dia bisa tahu di situ ada orang. Ini benar-benar insting binatang yang bangkit dari Naomi. Mencium bau rumput segar bersama dengan hamisnya darah. Wow, Naomi berhasil untuk mendapatkan satu setidaknya pemain dari Onyx Prodigy, membuat tim fight-nya akan semakin timpang. Tapi kali ini Naomi menarik lagi ke arah seorang Lutfi. Lutfi mencoba untuk mengincar ke arah seorang Skylar. Dan ada dia yang mencoba untuk mengcover, kali ini Mortality pecah dari seorang Lutfi. Namun masih ada Cloudar dari seorang Clay. Dan Banana mengcover seorang Skylar dengan mengincar ke arah seorang D. Kali ini Lutfi bakal coba dikejar oleh seorang Clay. Dua pemain tersisa dari Onyx Prodigy. Beladihan dari Naomi membuat Cherry tumbang tentunya. Tapi Boy, apa yang akan dia lakukan? Tidak banyak yang bisa dilakukan. Dia mencoba untuk one-on-one dengan seorang Banana, tapi sepertinya ini bakal sulit karena Boy mencoba untuk mundur, respawn. 4 pemain dari RRQ, 3 bahkan menurut saya langsung masuk bersama dengan adanya minion. Ini bencana! Onyx Prodigy berhasil di comeback oleh para pasukan dari RRQ. What the play from